Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mauldi Manulang dari Ilmu Komunikasi. Teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan seluruh teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Bapak, Ibu, serta teman-teman di sini yang sudah berkenan hadir dan ingin mendengarkan pidato saya kali ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah topik yang sangat dekat dengan kita, terutama para remaja dan generasi muda nih teman-teman dan Bapak Ibu. Topik itu adalah bijak dalam menggunakan media sosial. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, siapa di antara kita nih yang enggak buka media sosial setiap hari ya? Pasti buka media sosial setiap hari. Saya yakin hampir semua orang di Indonesia ini pasti buka media sosial. Hampir tiap jam, tiap menit, bahkan tiap detik kita membuka media sosial ya. Tidak mungkin teman-teman sekalian di zaman digital sekarang ini nggak buka sama sekali media sosial. Tapi mungkin saja yang nggak buka media sosial ya karena mungkin nggak punya kuota internet. Tapi nggak mungkin juga sih nggak punya kuota internet di zaman sekarang. Mulai dari buka WhatsApp untuk chattingan, scroll Instagram, nonton video TikTok, atau sekedar cari video tutorial di YouTube, tidak bisa dipungkiri media sosial ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup kita. Bahkan tanpa media sosial, hidup kita ngerasa kurang atau tidak enak lah ya. Menurut data dari pantau.com tahun 2024, sekitar 90,9% pengguna internet di Indonesia menggunakan WhatsApp. Angka yang cukup wow ya untuk sebuah penggunaan aplikasi. Jadi artinya hampir seluruh warga negara kita pakai aplikasi WhatsApp ini. 83,5%-nya menggunakan Instagram dan 73,5% menggunakan TikTok. Hampir semua orang Indonesia menggunakan media sosial, yang termasuk pelajar kita saat ini ya, yang sudah hidup di era dunia digital. Media sosial memang memberikan banyak manfaat di hidup kita. Media sosial menambah wawasan kita, berbagi info, menyalurkan kreativitas, bahkan menghasilkan uang ya teman-teman. Namun di balik manfaatnya, media sosial membawa juga tantangan besar nih teman-teman. Salah satu tantangannya adalah penyebaran hoax ya, dan menurunnya etika komunikasi di dunia maya. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, sejak tahun 2018 hingga 2023 terdapat lebih dari 12.547 konten hoax yang beredar di Indonesia. Sebagian besarnya nih menyangkut isu kesehatan dan penipuan serta pemerintahan. Fakta ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat termasuk remaja yang belum bijak dalam memilah informasi sebelum membagikannya. Dari yang saya lihat di dunia maya ini, masyarakat dapat dengan gampang sekali terpengaruh oleh komentar yang menggiring opini tidak baik. Selain itu, penelitian dari Universitas Lampung menunjukkan bahwa literasi digital berpengaruh sebesar 42,1% terhadap etika bermedia sosial. Artinya, semakin baik pemahaman digital seseorang, semakin besar juga kemungkinan ia menggunakan media sosial dengan etika dan tanggung jawab yang benar, teman-teman. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kita sering lupa nih kalau dunia maya itu dan dunia nyata memiliki konsekuensi yang sama ya. Apa yang kita tulis, apa yang kita unggah, dan apa yang kita komentari bisa berdampak besar baik positif maupun negatif nih teman-teman. Satu komentar kasar bisa menyakiti hati orang lain. Satu unggahan yang salah bisa merusak reputasi kita sendiri teman-teman. Dan satu informasi yang bohong bisa menimbulkan kepanikan di masyarakat. Menjadi pelajar yang bijak dalam media sosial berarti harus berpikir dahulu ya sebelum mengetik. Jangan mudah ikut-ikutan menyebar informasi yang tanpa kita tahu dan tanpa kita sadari asal muasalnya, dari mana kebenarannya itu. Periksalah dulu berita itu yang teman-teman baca dan lihat sebelum teman-teman dan Bapak Ibu sekalian membagikannya ke media sosial ya. Kita juga perlu sadar bahwa media sosial bukan sekedar tempat untuk eksis aja ya teman-teman, dan bisa menjadi ruang untuk berkembang dan menginspirasi ya. Media sosial itu banyak pelajar yang sukses karena di media sosial menggunakan media sosial ini dengan secara positif, membagikan karya,
membuat konten edukatif, atau bahkan membangun usaha bisnis kecil-kecilan mereka ya teman-teman. Jadi mengapa kita nggak bisa lakuin hal yang sama gitu? Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, bertanggung jawab dalam media sosial tidak hanya soal hukum, tetapi juga moral dan karakter. Dunia digital membutuhkan generasi yang tidak hanya pintar, tapi juga beretika. Seperti yang dikatakan oleh pakar komunikasi Marshall McLuhan, the medium is the message. Media yang kita gunakan mencerminkan siapa kita sebenarnya. Maka cara kita menggunakan media sosial ini menunjukkan kualitas diri kita di mata dunia. Sebagai penutupnya, teman-teman yang saya banggakan dan Bapak Ibu yang sekalian saya hormati, kita hidup di zaman dimana setiap jari kita membawa dampak besar bagi kehidupan kita. Satu klik dapat membangun, tapi satu klik juga bisa menghancurkan. Karena itu, marilah kita menjadi generasi muda yang cerdas, beretika, dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat, sebarkan energi positif, dan jadilah contoh bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang lain. Ingatlah, bijak bermedia sosial bukan hanya tentang aturan teman-teman dan Bapak Ibu, tapi juga tentang nilai integritas diri kita masing-masing. Terima kasih, saya Muhammad Mauludi Manulang, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.